Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Ai. Dia merupakan seorang idol terkenal. Dia memiliki banyak penggemar di seluruh dunia yang terus mengagung-agungkan namanya di setiap konser. Sejauh ini semua tampak normal dan terorganisir sempurna. Kemudian kita diperlihatkan dua anak kembar memperhatikannya dari layar TV. Anehnya, mereka mengerti persis apa yang sedang terjadi. Mereka saling berbincang dan ternyata mereka dulunya orang dewasa di kehidupan lampaunya yang bereinkarnasi menjadi anak-anak. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka adalah putra-putri sang idol. Manajer Ai sekaligus pengasuh mereka terkejut melihat mereka berdua menikmati konser Ai. Dia lega karena bisa menenangkan mereka hanya dengan menonton konser Ai. Kemudian, dia menerima pesan yang mengabarkan Ai akan segera pulang. Ketika dia memberitahu si kembar, mereka menatapnya seakan mereka memahami perkataan sang pengasuh. Meski masih balita, sang pengasuh merasa perilaku mereka aneh, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ai pulang ke rumah dan bermain dengan anak kembarnya. Si kembar senang karena Ai adalah idol favorit mereka yang sangat dikaguminya di masa lampau, yang kini menjadi ibu mereka. Ketika produser datang, Ai bertanya bolehkah dia mengajak anak-anaknya ikut serta ke konser berikutnya. Sang produser menolak karena Ai adalah idol terkenal dan begitu dikagumi. Dia tak ingin orang tahu. Ai seorang ibu, terutama mereka tak tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Sementara Ai menolak untuk memberitahunya. Kilas balik di saat Ai ditinggal kekasihnya setelah tahu dia hamil anak kembar. Meski begitu, Ai memutuskan untuk membesarkan anak-anaknya sendiri. Bahkan, Ai berjanji pada dirinya sendiri, dia akan menjadi bintang sekaligus menjadi ibu yang baik untuk buah hatinya. Secara bertahap, grup Ai semakin dikenal dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu, dia membesarkan anak-anaknya secara rahasia. Suatu hari saat sedang berlatih tari, produser datang menawarkan peran utama di sebuah film. Dengan senang hati, Ai menerimanya, tetapi setelah tahu syutingnya akan berlangsung lama, Ai memutuskan untuk membawa serta anak-anaknya. Dalam perjalanan ke lokasi syuting, mereka senang bisa ikut serta, namun sang manajer sekaligus pengasuh mereka memperingatkan agar mereka menjaga hubungan rahasia mereka sebagai ibu dan anak. Sesampainya di lokasi syuting, sutradara menyambut Ai, tetapi terkejut melihat betapa miripnya Ai dengan kedua anak yang ikut bersamanya. Sang sutradara jadi curiga, namun sebelum terlalu jauh sang manajer mengatakan kedua anak itu adalah anak-anaknya. Sang sutradara mendekati salah satunya yaitu Aqua. Sang sutradara terkesan dengan kepercayaan diri dan kepribadian anak tersebut, sehingga dia menawari Aqua sebuah peran kecil dalam filmnya. Aqua tertarik dan mulai mempelajari dialognya. Melihat itu, Ruby cemburu karena kakaknya berkesempatan berakting dengan ibu mereka. Kemudian seorang gadis seusia mereka mendekat. Diketahui gadis itu juga berakting di film yang sama dengan Aqua. Gadis itu bersikap ketus dan arogan karena merasa dirinya sudah terkenal dibanding Aqua. Syuting dimulai. Aqua memerankan perannya dengan sempurna, membuat semua orang terkesan dengan bakatnya. Ai kemudian menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, menyatakan cintanya dan dukungan untuk hal-hal yang akan mereka lakukan. Namun, di saat mereka tertidur, Ai menatap mereka dengan kesedihan. Diketahui Ai tumbuh sebagai anak yatim di tempat penampungan, menghadapi banyak perundungan dan melewati banyak kesulitan sebelum akhirnya meraih ketenaran yang tak dia sangka. Ai berjanji menjadi ibu yang penyayang demi kebahagiaan anak-anaknya. Keesokan harinya, produser memberi Ai libur selama seminggu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan syarat, Ai tidak boleh menghubungi atau memberitahu alamat mereka tinggal kepada ayah dari anak-anaknya. Ai memberi jawaban dengan sebuah candaan. Tak disangka di saat hanya bertiga dengan anak-anaknya, diam-diam Ai menghubunginya, berharap pria itu mau menemui anak-anaknya yang kini beranjak dewasa. Akan tetapi, pria itu menolak. Melihat anak-anaknya tertidur pulas, Ai merasa kasihan karena kedua anaknya tak tahu siapa ayah kandung mereka. Di lain sisi diperlihatkan salah satu penggemar fanatik Ai yang terlihat tak stabil secara mental. Tanpa diduga dia berhasil melacak lokasi Ai tinggal. Dia sangat marah setelah tahu Ai sudah punya anak yang selama ini dia sembunyikan dari publik.
Keesokan paginya, Ai mendengar suara bel mengira manajernya, lalu dia membuka pintu tanpa memeriksanya. Ai sangat terkejut melihat penggemarnya sudah berdiri di hadapannya dan mengarahkan sebuah pisau ke arahnya. Sambil berkata, "Kamu pembohong, kamu menipu penggemarmu dan mengkhianati orang-orang yang mencintaimu, sehingga aku harus memperbaiki kesalahanmu sendiri." Ai menatapnya kemudian meminta maaf sambil tersenyum. Ai berkata, dia melakukan semua itu karena ingin membuat penggemarnya senang. Sambil menatap wajahnya, Ai memberitahu bahwa dia mengenal pria itu di mana dia selalu memakai topi merah di setiap konsernya. Ai sangat berterima kasih karena pria itu selalu mendukungnya. Pria itu terkejut sekaligus menyesal setelah tahu Ai mengenalinya. Namun semua sudah terlambat. Pria itu panik dan melarikan diri. Ai terjatuh. Aqua segera mendekati ibunya kemudian menelpon ambulans. Ai lantas meminta maaf karena harus melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ruby yang menyadari apa yang terjadi mulai menangis. Ai berusaha menghibur mereka dengan mengatakan dia berharap dapat melihat mereka tumbuh dewasa, namun nyatanya tak sempat. Ai melanjutkan agar mereka mau mengejar mimpi mereka. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ai memberitahu betapa dia sangat mencintai mereka selama ini. Aqua dan Ruby sangat terkejut. Mereka menangis tak terkendali sampai polisi datang dan mengambil alih semuanya. Keesokan harinya, kabar tersebut menyebar begitu cepat. Idol terkenal Ai telah meninggal dunia. Hal yang mengejutkan banyak orang karena Ai tewas oleh fansnya sendiri. Polisi menemukan tubuh fans tersebut juga telah mengakhiri hidupnya setelah membunuh idolnya. Setelahnya, Aqua dan Ruby menonton rekaman video yang Ai ambil ketika keduanya lahir. Ai mengatakan mereka adalah hal terindah yang pernah dia dapatkan. Hari pemakaman telah tiba. Ruby sangat bersedih dan terus menangisi kepergian ibunya, sedangkan Aqua terlihat begitu tenang, tetapi pikirannya kemana-mana. Sementara produser yang selama ini menaungi Ai juga terguncang dan memilih menghilang setelah kepergian Ai. Dalam perjalanan pulang, Aqua terkejut mengapa banyak penggemar yang datang. Setahunya pemakaman itu tertutup hanya untuk keluarga. Dia pun menyadari ada yang menyebar lokasinya, namun dia yakin manajer dan produsernya tidak mungkin melakukan itu. Hingga Aqua menyadari satu hal, kala itu dia mendengar ibunya berbicara dengan ayah mereka. Aqua berkesimpulan, ayah kandung mereka lah yang menyebar lokasi mereka, sampai ibunya pergi meninggalkannya. Hal itu membuat Aqua dendam dan berjanji untuk balas dendam. 10 tahun berlalu, Aqua tumbuh menjadi pemuda tampan yang bekerja sebagai seorang aktor, tapi dia sama sekali tidak melupakan tujuannya, yaitu menemukan ayah kandungnya untuk membalas kematian ibunya sekaligus idol favoritnya. Di lain sisi, Ruby juga mengingat masa lalunya saat menari bersama ibunya. Saat itu, Ai menyadari bakat terpendam putrinya, sehingga dia mengajak putrinya berlatih setiap hari. Ruby memutuskan untuk mengikuti jejak ibunya menjadi idol. Oleh karena itu, Ruby mengikuti sebuah kompetisi berbakat. Ruby menari dan bernyanyi menggunakan gerakan yang sama seperti yang diajarkan ibunya. Para juri terkesan dan menyadari kemiripan Ruby dengan idol legendaris Ai. Tanpa mengungkap hubungan di antara mereka, Ruby memilih mengatakan Ai adalah idol favoritnya dan dia ingin seperti dia. Di luar sudah ada Aqua yang menunggunya. Aqua berharap adiknya lebih fokus dalam sekolahnya dibanding bercita-cita jadi idol. Namun Ruby kekeh ingin mengejar mimpinya. Sesampainya di rumah, Aqua diam-diam menghubungi penanggung jawab kompetisi sebelumnya dan berpura-pura menjadi ayah Ruby. Aqua meminta mereka menolak Ruby dengan alasan Ruby mendaftar tanpa izin darinya. Mantan manajer Ai yang kini menjadi pengganti Ai mengurus mereka tanpa sengaja mendengar perbincangan Aqua sebelumnya dan bertanya, mengapa Aqua melarang Ruby melakukan apa yang dia inginkan? Seharusnya Aqua mendukungnya, bukan malah sebaliknya. Setelah itu, Aqua mengunci dirinya dalam kamar, sembari melanjutkan rencananya, yaitu mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang pernah dekat dengan mendiang ibunya. Aqua yakin salah satu dari mereka adalah ayah kandungnya. Ruby yang menerima surat dari kompetisi sebelumnya sangat sedih, karena lagi-lagi dia gagal audisi. Terlebih setelah mengingat saat audisi sebelumnya para juri menyukai penampilannya, tetapi malah tidak diloloskan. Ketika kedua temannya sedang menghiburnya, ada orang asing yang memberi Ruby undangan.
Segera Ruby memberitahu kakaknya bahwa dirinya ditawari untuk bergabung di sebuah grup idol. Lagi-lagi Aqua tidak setuju dengan menganggap mereka hanya orang yang akan menipu Ruby saja. Ruby yang sangat terobsesi jadi idol, kesal pada sikap kakaknya itu. Dari sikap Ruby, Aqua menyadari dia harus membuktikan ucapannya. Malam itu Aqua menyamar dan menuju tempat grup itu tampil. Aqua bertemu salah satu member dan berpura-pura sebagai seorang jurnalis. Sambil merekamnya, Aqua bertanya beberapa hal pada gadis itu. Dari pengakuan gadis itu diketahui bahwa manajer kelompok mereka sering menganiaya mereka, memperlakukan mereka dengan buruk dengan gaji yang minim. Bahkan ketika mereka ingin keluar, mereka tak mudah melakukannya karena terikat kontrak. Mau tidak mau mereka harus tetap tinggal sampai kontrak habis. Atau minimal mereka harus bayar denda dengan jumlah yang tidaklah sedikit bagi mereka. Setelah tahu semua itu, Ruby sangat terkejut. Namun hal itu sama sekali tak meruntuhkan semangatnya untuk menjadi idol. Seperti mendiang ibunya. Mendengar penuturan Ruby, pengasuhnya merasa tersentuh dan memutuskan untuk mendukungnya. Mereka berdua kembali ke studio lama tempat Ai sering latihan. Mereka segera membersihkan tempat itu untuk latihan Ruby kelak. Di lain sisi, Aqua berbincang dengan sutradara yang menggarap film terakhir Ai sebelum tiada. Sang sutradara menawari Aqua sebuah peran karena dia tahu Aqua sangat berbakat sejak kecil. Aqua menolak dengan mengatakan dia tak memiliki bakat di depan layar. Setelah Aqua pergi, sang sutradara mengambil 2 amplop yang ditinggalkan oleh Ai. Amplop itu diperuntukkan untuk Aqua dan Ruby saat usianya genap 18 tahun. Seminggu kemudian sekolah dimulai. Ruby sangat bersemangat karena dirinya diterima di sekolah seni yang dia inginkan. Berbeda dengan Ruby, Aqua tampak biasa saja. Karena ternyata dia masuk sekolah seni hanya untuk mengawasi adiknya saja. Setelah kelas selesai, mereka membicarakan hari mereka di kelas. Ruby agak canggung karena kebanyakan dari temannya sudah terkenal semua, sedangkan Aqua merasa biasa saja. Seorang gadis menghentikan mereka. Gadis itu mengenali Aqua, sedangkan Aqua sama sekali tak mengenalinya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Arima. Sewaktu kecil mereka pernah akting bersama lanjutnya. Dia sangat senang bisa bertemu Aqua lagi dan bertanya beberapa hal. Tetapi Aqua memilih pergi. Diam-diam Arima terus mengikuti kemana Aqua pergi. Sampai akhirnya Arima sampai ke sebuah rumah. Arima terkejut melihat Aqua dan sutradara. Arima seketika mengingat masa kecilnya saat di lokasi syuting. Kala itu Arima menangis dan meminta untuk syuting satu adegan lagi. Yang menurut Arima saat itu aktingnya kurang memuaskan dibanding Aqua. Kekalahannya saat itu terus dia ingat sampai sekarang. Sehingga dia menantang Aqua untuk beradu akting kembali. Arima ingin membuktikan bahwa aktingnya sekarang lebih baik dibanding Aqua. Arima mengajak Aqua mengambil peran dalam film yang dia bintangi. Awalnya Aqua menolak, namun setelah mendengar nama produser dari film tersebut, Aqua menyadari produser tersebut dekat dengan mendiang ibunya. Hal itu mengubah segalanya. Aqua setuju dan ikut bergabung dalam proyek film tersebut. Di rumah, Aqua mulai menghafal dialognya. Ruby jadi kesal karena dia yang lebih dulu ingin menjadi aktris, tetapi malah kakaknya yang menerima tawaran tersebut, meski dia tak menginginkannya. Aqua segera menjelaskan pada adiknya bahwa itu hanya peran kecil. Ruby tak perlu iri seperti itu. Setelah selesai menghafal dialognya, Aqua bergegas ke lokasi syuting. Sebelum gilirannya, Aqua menonton akting aktor pemeran utama yang menurutnya sangat buruk. Jelas Aqua menyadari dia mendapatkan peran utama karena adanya campur tangan orang dalam. Aqua lantas bertanya pada Arima, mengapa dirinya rela berakting dengan orang seperti itu. Arima mengaku bahwa sejak dia tumbuh dewasa, dia tak pernah mendapatkan peran apapun. Dia menerima tawaran film tersebut, berharap bisa mendongkrak popularitasnya lagi, meski dia tak yakin setelah berakting dengan lawan mainnya. Kemudian, Arima memohon pada Aqua agar mau membantunya mensukseskan film tersebut dengan cara apapun yang mereka bisa. Aqua tersentuh dengan kejujuran Arima dan setuju untuk membantunya. Tak jauh dari mereka, Aqua melihat sang produser merokok. Diam-diam Aqua mengambil puntung rokok itu untuk melakukan tes DNA demi mencari tahu ayah kandungnya. Setelah menyelesaikan tugas utamanya, Aqua berusaha menepati janjinya pada Arima. Selama syuting, Aqua terus memprovokasi bintang utama.
dengan dialog yang sama sekali tak ada dalam skrip film. Sutradara melihat ketegangan di antara mereka, tetapi dia tak berniat menghentikan syuting. Hingga akhirnya rencana Aqua berhasil. Aktor utama kehilangan kesabaran dan melayangkan pukulan. Melihat akting Aqua, Arima juga berusaha dengan sangat natural kali ini. Dan semua orang terkesan, kagum dan bertepuk tangan, antusias pada bakat akting mereka. Semua ini dimungkinkan karena improvisasi Aqua yang sangat baik. Tak selang lama berita keberhasilan akting Arima tersebar. Sang penulis cerita secara langsung menemui Arima untuk berterima kasih atas kemampuan Arima yang terkesan natural. Di lain sisi, sang produser menghampiri Aqua yang sedang duduk sendiri. Sang produser mengatakan, aktingmu mengingatkanku pada seseorang yang dia kenal, seorang gadis bernama Ai. Dalam sekejap, Aqua cemas, takut jika pria itu menyadari dia adalah anak Ai. Di saat bersamaan, Aqua juga merasa pria itu menyembunyikan sesuatu darinya. Sekembalinya di rumah, hasil tes DNA sebelumnya telah tiba. Segera Aqua melihat hasil tes tersebut, dan ternyata produser tersebut bukanlah ayahnya. Aqua merasa kecewa karena rencananya tidak berhasil. Di saat bersamaan, Ruby masuk dan meminta bantuan kepadanya. Di sekolah, Aqua mengirim pesan pada Arima untuk bertemu sepulang sekolah. Arima mengira Aqua mulai menyukainya dan bergegas menemuinya setelah pelajaran usai. Namun ternyata dia malah melihat Ruby juga ada di sana. Ruby menjelaskan bahwa dialah yang sebenarnya ingin bertemu. Tanpa basa-basi, Ruby mengajak Arima bergabung dengan grup idol yang dia garap. Namun Arima menolak ajakan Ruby. Kembali Ruby berusaha meyakinkannya. Aqua yang merasa adiknya akan gagal, ikut membantu. Aqua hanya memberi beberapa pujian pada Arima yang akhirnya membuat jantung Arima berdetak lebih cepat. Dan dalam waktu sepersekian detik, Arima menerima ajakan Ruby sebelumnya dan resmi bergabung setelah tanda tangan kontrak. Arima tak menyangka dirinya menerima ajakan tersebut hanya dengan rayuan Aqua dan semua tak bisa ditarik lagi. Aqua merasa lega karena adiknya kini akan lebih mudah diawasi. Aqua menerima telepon dari produser film sebelumnya. Sang produser menawari Aqua sebuah peran di acara barunya. Jika Aqua mau bergabung, dia akan memberikan sebuah rahasia tentang Ai. Meski terkejut, Aqua langsung menerima tawarannya. Semua peserta reality show pasangan berkumpul, sementara sang pemandu menjelaskan peraturan-peraturan dalam reality show tersebut. Sebisa mungkin, Aqua bersikap ceria dan manis di depan kamera. Ruby dan Arima yang melihat akting Aqua terkejut tak menyangka. Arima yang mulai menyukai Aqua merasa cemburu. Dia takut Aqua kelak akan jatuh hati pada salah satu lawan mainnya. Saat acara dimulai, seorang gadis bernama Yuki mulai mendekati Aqua. Aqua yang menyadari ada kamera hanya terdiam dengan akting Yuki. Sedangkan gadis bernama Akane belum tahu harus berbuat apa dan bertanya pada kru di lokasi. Saat kumpul bersama, Yuki mengungkap sesuatu pada semua orang. Hal itu membuat orang-orang merasa kasihan dan bersimpati kepadanya. Pada syuting berikutnya, akhirnya Yuki mendapat simpati dari seorang pria bernama Nobu dan menjadikannya trending di internet. Saat istirahat, Akane mengetahui apa yang diucapkan Yuki di malam sebelumnya ternyata hanya sebuah akting. Sedangkan Aqua yang memiliki tujuan lain hanya ingin bermain aman dalam reality show tersebut. Ketika Aqua kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan Arima yang terus mengoceh karena kesal, juga cemburu, sedangkan Aqua sama sekali tak menyadari perubahan sikap Arima. Di lain sisi, Akane melihat komentar orang-orang yang menganggapnya kurang penting dalam acara tersebut. Bahkan ketika Akane menuju lokasi syuting, dia mendengar salah seorang penanggung jawab acara mengatakan, Akane sama sekali tak berkompeten dan tak layak dalam acara tersebut. Mendengar itu, Akane mulai menyusun rencananya sendiri, sembari menonton kembali episode sebelumnya. Aqua juga sudah balik ke lokasi syuting dan bertemu Pak Produser untuk mencari tahu tentang Ai, tetapi sang produser enggan membahasnya sampai acara reality show selesai. Di sebuah ruangan, Akane menghampiri Yuki dan memberitahu pada episode selanjutnya dia akan ikut berkontribusi. Yuki tak masalah, tetapi dia akan melakukan apapun agar terlihat menonjol. Dalam set ketika Nobu dan Yuki sedang bersama, Akane masuk dan mengajak Nobu bicara berdua. Akane memberitahu rasa sukanya dan berharap
Nobu memberinya kesempatan meski dia tahu Nobu telah menyukai orang lain, tapi dia tetap ingin mencoba. Di saat bersamaan, Yuki kembali dan mengajak Nobu ikut bersamanya. Akane kesal melihat tingkah Yumi, sementara Yuki terus berusaha bersikap tenang dan bertingkah manis pada Akane. Akane makin emosi dan tanpa sengaja mencederai Yuki. Begitu sadar apa yang telah dia lakukan, Akane langsung meminta maaf. Yuki sama sekali tak marah. Dia malah langsung memeluk Akane kembali demi mendapatkan citra baik, dan rencananya berhasil. Yuki semakin terkenal, sementara Akane semakin mendapat komentar buruk, bahkan mulai membuli dan menghina Akane. Tak sampai di situ, di sekolah juga Akane mendengar teman-temannya bergosip jahat tentangnya. Merasa terkucilkan, Akane pergi dengan perasaan tertekan dan pikiran-pikiran negatifnya semakin menjadi-jadi. Malam itu, saat sedang keluar berbelanja, Akane kembali teringat perkataan dan sikap orang-orang terhadapnya. Seketika Akane merasa tak berdaya seakan hidupnya sudah tak lagi bermakna, sehingga dia berniat mengakhiri semuanya. Beruntungnya Aqua datang di saat yang tepat dan menenangkan Akane sebelum dia sempat berbuat nekat. Aqua memeluknya erat sembari menghibur Akane, berharap hal itu bisa mengurangi rasa pilunya. Para rekan yang mengetahui kejadian itu segera datang, menunjukkan rasa peduli dan kekhawatiran mereka pada Akane. Aqua yang merasa reality show itu sudah keterlaluan mulai bertindak untuk memperbaiki semuanya. Mereka saling membantu untuk memperbaiki reputasi Akane di depan publik dengan mengambil beberapa video yang sebelumnya telah direkam, namun tak ditampilkan ke publik oleh pihak pengelola. Mereka mengedit semuanya semalaman, kemudian menguploadnya ke jejaring sosial. Apa yang mereka lakukan membuahkan hasil dan mengubah kebencian orang-orang pada Akane dan mulai suka kepadanya. Akane yang melihat itu menangis bahagia. Pada hari berikutnya, Akane kembali ke lokasi, disambut hangat oleh semua orang. Namun kali ini Akane masih bingung dia harus berakting apa pada episode selanjutnya. Setelah saling terdiam dan pandangannya menatap Aqua, tanpa basa-basi, Mem bertanya, gadis kesukaan Aqua. Setelah dipaksa, Aqua memberitahu gadis seperti apa yang dia sukai. Dari penuturan Aqua, Mem menyadari kriteria yang Aqua sebutkan mengarah pada almarhumah Ai. Mem memperlihatkan video Ai agar Akane bisa menirunya. Aqua yang melihat mereka begitu antusias bergumam, tak ada yang bisa meniru Ai, karena apa yang Ai miliki adalah anugerah yang sulit ditiru. Malam itu Akane memutuskan untuk meniru sang idol. Dia melihat foto-foto dan menonton video konser Ai, kemudian mencoba menjiwai kepribadiannya. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul di set untuk syuting. Akane berdiri di depan membelakangi matahari dan tersenyum ke arah mereka. Aqua terkejut, jantungnya berdetak lebih kencang. Sekilas Akane mengingatkannya kembali pada Ai, sang idol yang tak lain adalah ibunya. Akane senang dia berhasil menarik perhatian Aqua. Bahkan, Akane mengajak Aqua jalan, dan hal itu diiyakan oleh Aqua. Akane menceritakan karakter Ai yang ingin dia perankan. Pandangan Akane tentang Ai membuat Aqua tertegup. Pengamatan Akane sangat akurat, bahkan sepertinya lebih dari yang Aqua tahu tentang ibunya sendiri. Sekembalinya di rumah, Aqua melihat-lihat foto kenangannya bersama Ai. Seketika Aqua berpikir dan mengaitkannya dengan penuturan Akane sebelumnya. Sepertinya dia tidak cukup mengenal ibunya dengan baik, meski sudah bertahun-tahun bersama. Sementara Akane bisa melakukannya hanya dalam semalam. Di sekolah, Arima mendengar murid-murid membicarakan kedekatan Aqua dan Akane yang semakin dekat. Arima yang memiliki perasaan lebih pada Aqua kembali cemburu. Di saat bersamaan, Aqua datang dan mengajak Arima membolos. Ajakan Aqua seketika mengubah suasana hati Arima, meski Aqua hanya mengajaknya main lempar tangkap bola di taman. Pada hari terakhir syuting, semua orang bersemangat sedangkan Aqua memutuskan untuk membuat sebuah kejutan. Secara mengejutkan, Aqua memeluk Akane dan memberinya ciuman. Aqua melakukan itu demi memanfaatkan Akane untuk tujuannya sendiri. Sementara Arima, meski tahu itu cuma akting, dia merasa patah hati dan mulai menangis. Kemudian Aqua menemui sang produser untuk menagih janjinya. Sang produser yang senang dengan kesuksesan reality show-nya berjanji akan menepati janjinya. Mereka sepakat untuk bertemu kembali.
Di hari yang sama, Akane menemui Aqua untuk mencari tahu tentang hubungan mereka yang hanya profesional semata atau benar jadian. Aqua jujur mengatakan dia tidak menyukai Akane. Yang dia lakukan sebelumnya murni hanya sebuah akting semata. Namun, mereka akan tetap berpura-pura jadian sampai semua orang lupa. Meski agak sedih, Akane bisa menghargai kejujuran Aqua. Setelah saling berpamitan, Aqua berjalan bersama Mem. Pada kesempatan itu, Mem memberitahu perihal mimpinya menjadi idol yang tidak kesampaian. Mendengar itu, Aqua mengajak Mem ikut bersamanya. Mem diinterogasi oleh ibu manajer. Dari semua informasi tentang Mem terdengar sempurna, hingga ibu manajer penasaran kenapa bisa. Dan ternyata selama ini dia memalsukan usianya yang kini beranjak 25 tahun. Semua orang terkejut tak menyangka. Mem bercerita waktu duduk di bangku SMA, dia menghabiskan waktunya untuk lestari dan bernyanyi demi meraih mimpinya jadi idol. Akan tetapi suatu hari ibunya sakit parah. Mau tidak mau, Mem mengenyampingkan mimpinya. Dia bekerja siang malam untuk biaya berobat ibunya. Setelah ibunya kembali pulih, Mem menyadari usianya sudah tidak lagi muda untuk menjadi idol. Jadi dia memilih menjadi konten kreator. Semua orang terharu mendengar cerita Mem dan setuju untuk membiarkan Mem bergabung dengan grup untuk membantunya mewujudkan mimpinya yang tidak boleh terhalang hanya karena usia selama Mem masih mau berusaha. Setelah Mem resmi bergabung, ketiganya mulai syuting video untuk grup idol mereka. Di lain sisi, Aqua pergi bersama Akane. Mereka berfoto bersama untuk diposting online supaya orang-orang mengira mereka masih pacaran. Melihat postingan itu, Arima mengira mereka benar jadian. Hal itu membuat Arima kepikiran. Aqua yang melihat Arima bertanya ada apa. Tetapi Arima menolak menjawab, dia hanya bergumam, "Seharusnya kau bersama Akane saja." Arima kembali ke timnya dan mendapati mereka saling bersaing untuk jadi leader. Namun pada akhirnya mereka sepakat menjadikan Arima sebagai leadernya. Meski awalnya Arima enggan, pada akhirnya dia menerima keputusan kedua rekannya. Setelah latihan, Arima menyendiri dan dihampiri oleh Aqua yang menyodorkan air. Mengetahui itu Aqua, Arima menolak dan terus bersikap dingin. Aqua semakin bingung dengan tingkah Arima. Di saat Arima mau menjelaskan alasan dia bersikap demikian, Aqua sudah kembali ke kamarnya. Tiba-tiba ponsel Aqua berdering, sang produser menelpon dan mengajak Aqua bertemu. Tanpa basa-basi, Aqua ingin sang produser menceritakan apa yang dia ketahui tentang Ai. Produser mulai menceritakan pertama kali dirinya melihat Ai. Kala itu, Ai tampak sedih dan depresi karena tak ingin menjadi idol. Tapi begitu dirinya bergabung di grup teater, Ai berubah drastis. Sang produser menyadari Ai telah menemukan cinta dalam hidupnya. Saat Ai kembali, dirinya penuh harapan untuk hidup. Aqua termenung dan tak tahu akan hal itu. Namun dia mulai percaya karena kala itu bertepatan dengan kehamilan Ai. Ketika Aqua ingin mencari tahu lebih, seorang pria datang. Pria itu diperkenalkan sang produser sebagai seorang produser juga dalam acara TV terkenal bernama Sumiyaki Raida. Aqua merasa familiar dengan pria itu namun tak terlalu mau peduli. Aqua hanya mengambil sebuah judul drama dari pria itu saat kembali ke rumah. Aqua mulai memikirkan rencana barunya. Dia memutuskan bergabung ke perusahaan teater untuk mencari tahu siapa ayahnya. Di lain sisi, Ruby dan timnya mulai latihan untuk persiapan debut pertama mereka. Arima masih kurang bersemangat. Sebagai seorang aktris, dia merasa tidak sehebat kedua rekannya yang lain dalam hal bernyanyi dan menari. Lagi-lagi, Aqua menghampiri dan mengajak Arima berbicara. Mengetahui Arima down, Aqua memberi semangat. Aqua yakin Arima bisa menghadapi semuanya dan akan berhasil. Sebelum pergi, Aqua mengatakan dia akan menanti penampilan Arima di panggung. Arima terus mengingat ucapan Aqua dan memutuskan untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas dan bisa diandalkan. Arima kembali ke timnya dan latihan dengan semangat baru. Di hari berikutnya, Aqua ke perusahaan teater dan ketemu Akane di sana. Mereka berdua ikut bermain dalam satu drama dan latihan sembari membaca naskah. Penulis naskah drama tersebut terkesan dengan bakat mereka dalam berakting. Akan tetapi, penulis asli menolak untuk melanjutkan skenario itu karena jauh berbeda dari yang dia tulis. Sang penulis skenario dan produser mencoba meyakinkannya lagi.
Tetapi sang penulis sama sekali tak mau diajak kompromi. Di lain sisi, ketiga gadis sedang latihan beberapa lagu. Tetapi Ruby dan Mem sudah sangat kelelahan, berbeda dengan Arima yang sepertinya memiliki stamina lebih. Arima mengatakan dia sudah biasa lari dan latihan sejak kecil sebagai seorang aktris cilik. Jadi dia lebih kuat dari mereka. Malam itu menjadi malam yang sangat panjang bagi Arima. Dia sedikit gugup karena dirinya mengemban tanggung jawab sebagai leader dalam grup. Ruby menenangkan Arima dengan menceritakan beberapa kisahnya di masa lampau. Hingga akhirnya Ruby terlelap setelah bercerita. Pagi menjelang mereka menuju ke festival tempat mereka akan tampil. Mereka kaget saat melihat banyak grup lain di sana. Seketika rasa gugup menghampiri Arima. Setelah melihat banyaknya orang yang berkumpul, sang manajer mengajak mereka ke ruangan ganti yang ternyata juga ramai. Sebagai sesama calon idol, mereka akan berbagi ruangan, sementara yang terkenal dapat panggung dan ruang privat masing-masing. Sang manajer menyemangati mereka untuk memberi penampilan terbaik mereka. Arima yang terlalu gugup enggan makan, namun dia pura-pura baik-baik saja dan mau ke toilet sebentar. Sekilas Arima merasa orang-orang membicarakannya, berkata dirinya pecundang karena gagal jadi aktris. Namun Arima berusaha menepis semuanya karena dia tahu timnya mengandalkannya sebagai seorang pemimpin. Dia kembali dan mereka semua sudah berganti pakaian. Mereka semua tampak gugup, terlebih Arima. Dia takut akan merusak semuanya dan bikin rekannya kecewa. Ruby menenangkannya, berkata mereka akan tetap bersama apapun hasilnya. Arima seakan mendapat semangat lagi dan makin yakin untuk menampilkan yang terbaik. Ketika gadis itu naik ke panggung dengan penuh semangat dan mulai bernyanyi. Meskipun ini pertama kalinya dan mereka masih pemula, penonton sangat suka dengan penampilan mereka. Semua orang terkagum-kagum dengan vokal mereka dan mulai mengikuti irama sembari memanggil nama mereka. Tiba-tiba, Arima lupa koreografinya. Dia gugup, takut akan merusak pertunjukan itu. Di tengah kerumunan, Arima melihat Aqua menari. Awalnya Arima tak mengerti. Hingga akhirnya Arima mulai merasa nyaman dan mengingat semuanya. Arima sangat senang. Aqua menepati janjinya dan datang untuk mendukungnya. Saat itu juga Arima memutuskan akan membuat Aqua jatuh cinta padanya. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan penampilan dengan sukses, diiringi tepuk tangan dan sorak dari penonton. Di lain sisi, produser Raida berhasil menyelesaikan permasalahan naskah dengan menyatukan penulis asli dan penulis skenario drama Tokyo Blade. Aqua yang sedang berkumpul dengan Bekomachi yang baru tampil diberitahu oleh sang manajer bahwa syuting drama Tokyo Blade akan segera dimulai 2 hari mendatang. Arima terkejut Aqua menerima peran tersebut. Terlebih ada Akane dalam drama tersebut. Namun semuanya berubah ketika Arima tahu Aqua dan Akane berkencang demi keperluan reality show sebelumnya saja tidak lebih. Para pemeran telah menerima naskah masing-masing. Aqua yang sedang berdiskusi dengan Akane via telepon merasa kesusahan karena semua serba dadakan. Dengan senang hati Akane berkata kali ini dia yang akan membantu Aqua jika perlu bantuannya. Syuting dimulai. Kembali produser menerima kabar buruk. Salah satu aktris pemeran wanita mengalami cedera dan tidak bisa ikut syuting. Produser Raida jadi frustasi. Tidak ada waktu untuk mencari pengganti yang terkenal. Aqua menawarkan bantuan. Dia menyarankan Arima untuk menggantikannya. Aqua yakin Arima berbakat dan sudah akting sejak kecil. Produser setuju dan memanggil Arima ke lokasi syuting dan bergabung dengan pemeran lainnya. Saat sesi istirahat, Akane menghampiri Aqua untuk mengambil foto. Arima datang dan meledek Akane yang harus terus berakting seakan mereka pasangan nyata. Nyatanya tidak. Aqua hanya bisa tertegup melihat tingkah kedua gadis itu. Kemudian Aqua kembali fokus ke tujuan sebenarnya. Aqua diam-diam mengumpulkan barang pribadi dari kru untuk melakukan tes DNA. Dia yakin salah satu dari mereka adalah ayahnya. Syuting berlanjut. Aqua diharuskan berakting mengeluarkan rasa emosionalnya, ditinggal rekannya. Tetapi dia tak sanggup. Sutradara yang kurang puas meminta mengulang adegan tersebut beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Pas istirahat, Arima menyarankan supaya Aqua mengingat kenangan menyakitkan yang pernah Aqua alami agar bisa memunculkan emosi yang nyata. Aqua mengikuti saran Arima. Kembali dalam set, Aqua membayangkan hari kematian ibunya dan seketika Aqua ambruk
karena kelelahan emosional dan syuting dihentikan. Semua orang bergegas melihat keadaan Aqua. Saat tidak sadarkan diri, Aqua kembali memimpikan ibunya tergeletak di hadapannya. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan ibunya. Saat terbangun, Aqua mendapati Akane di sampingnya. Tak ingin adiknya mengetahui kondisinya yang seperti itu, Aqua memohon agar Akane membawanya ke rumah sutradara kenalannya untuk istirahat. Sang sutradara salah sangka mengira Akane pacar Aqua dan mulai menceritakan trauma masa lalu yang Aqua alami. Setiap kali Aqua mengingat hari itu, dia langsung menangis. Akane terkejut dan ingin tahu lebih lanjut, tapi sutradara enggan menceritakan detailnya. Dia hanya meminta Akane merawat Aqua sampai dia kembali. Dalam tidurnya, Aqua terus menyebut nama Ai. Akane menggenggam tangan Aqua untuk menenangkannya hingga akhirnya Akane mulai menghubungkan fakta-fakta yang dia ketahui terkait hubungan Aqua dan Ai yang meninggal secara tragis. Akane berpendapat sepertinya Aqua melihat kejadian tragis itu. Akane yang tak kuasa mempercayai spekulasinya mulai menangis. Saat Aqua terbangun, Akane memeluknya erat sambil berkata, apapun yang kelak Aqua akan hadapi, dia akan selalu ada untuk mendukungnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke lokasi syuting drama untuk menyelesaikan adegan sebelumnya. Tetapi Aqua masih sulit melakukan adegan tersebut. Akane yang melihat itu mulai bertanya beberapa hal. Aqua memberitahu jika akting bukanlah tujuannya berada di sini, melainkan dia ingin mencari dan membunuh seseorang. Aqua mengatakan itu berharap Akane akan ketakutan. Tak disangka, malah sebaliknya. Tanpa ragu, Akane akan ikut membantu karena dia yakin Aqua memiliki alasan tersendiri mengapa ingin melakukannya. Akane melanjutkan, meski dirinya hanya pacar bisnis Aqua, dia ingin berakting layaknya pacar sungguhan Aqua. Tidak lama setelah itu, episode pertama drama Tokyo Blade tayang dan menjadi hits dan trending di mana-mana. Semua orang senang dengan pencapaian itu. Berbanding terbalik dengan episode perdananya yang hits, episode 2, 3, dan 4 merosot turun ke titik terendah. Semua orang kembali berusaha menaikkan rating drama tersebut di episode 5. Saat semua pemeran berkumpul dalam satu ruangan, Arima menyadari tatapan sinis Akane dan langsung menegurnya. Akane merasa tak seperti itu dan menganggap Arima yang terlalu kepedean saja. Bahkan Akane merasa akting Arima tidak sehebat itu. Arima lantas memperlihatkan sebuah majalah lama yang memperlihatkan wawancara Akane yang ingin menjadi seperti dirinya. Arima terus mengejek Akane sampai seseorang memanggilnya untuk syuting. Dalam adegan yang Arima perankan, sekilas dia melihat Akane dan menyadari gadis itu memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Namun, bukan berarti dia tidak bisa seperti itu. Arima mulai syuting dan memerankan perannya dengan sangat sempurna. Drama Tokyo Blade episode 5 kembali jadi trending topik di semua platform, terutama akting Arima yang sangat memukau banyak orang. Bukan hanya episode 5, tapi drama Tokyo Blade terus berada pada rating tertinggi sampai episode 9. Arima kembali ke rumah dengan perasaan lelah setelah syuting. Sang manajer datang dan memberi kejutan dengan pengumuman besar. Dia memutuskan untuk membuat lagu dan tarian baru untuk mereka bertiga. Namun, mereka masih menunggu persetujuan dari komposer. Robby sangat bersemangat dan tidak sabar lagi. Dia memutuskan untuk menemui komposer sendiri. Ruby masuk ke ruangan meeting dan memohon agar komposer segera membuat lagu untuk mereka. Melihat kegigihan Ruby, Pak Komposer terinspirasi oleh semangatnya dan mulai mengerjakan lagu untuk grup Ruby dan mengabaikan yang lain. Di tempat berbeda, sang produser dan kedua penulis drama Tokyo Blade sedang meeting untuk episode terakhir. Berharap episode ini bisa kembali hits seperti beberapa episode sebelumnya. Hari berikutnya, sang komposer berhasil menyelesaikan lagu ciptaannya dan dengan cepat, dia mengirimkannya ke agensi Ruby. Mereka semua terkagum-kagum saat mendengarnya dan setuju untuk rekaman sesegera mungkin setelah Arima selesai syuting agar mereka bisa merilisnya ke dunia. Aqua yang baru kembali diberitahu ada surat untuknya. Dia langsung masuk ke kamarnya dan mulai membaca hasil tes DNA tersebut satu persatu. Semuanya negatif kecuali satu. Aqua terkejut saat melihatnya. Akhirnya usahanya menemukan titik terang. Di lokasi syuting episode terakhir drama Tokyo Blade,
Akane bertekad untuk mengalahkan Arima kali ini. Adegan terakhir memperlihatkan Aqua yang menyaksikan kekasihnya tergeletak di lantai penuh darah. Perlahan Aqua menghampirinya untuk melihat keadaannya. Dalam keadaan lemah, Akane meminta maaf karena meninggalkannya begitu cepat dan menyuruh Aqua untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Di saat bersamaan, Aqua teringat ibunya. Ibunya pernah bilang hal yang sama sebelum meninggal. Adegan itu seperti dia mengulang kembali kenangan menyakitkan itu. Aqua berhasil melakukan adegan itu dengan baik. Semua orang bertepuk tangan atas keberhasilan mereka. Arima yang melihat akting Akane mengakui akting Akane luar biasa. Sementara itu, Aqua segera menemui aktor yang bermain drama dengannya untuk menunjukkan hasil tes DNA-nya. Ternyata mereka saudara tiri. Aqua memohon agar saudaranya itu mau memberitahu siapa ayah mereka. Pria itu sama sekali tak terlihat kaget mengetahui dirinya memiliki saudara seayah dengannya. Bahkan dia mengajak Aqua ke rumahnya. Dia bertanya siapa ibu Aqua. Aqua enggan menjawabnya. Pria itu lantas memberitahu sepak terjang ayah mereka yang ternyata pernah menjadi seorang aktor tapi selalu gagal. Pada akhirnya dia meninggal dengan banyak utang dan dengan riwayat suka bermain-main dengan banyak wanita. Aqua terkejut setelah mengetahui segalanya. Rencananya selama 10 tahun buat balas dendam gagal. Sedangkan di rumah sudah ada Ruby yang cemas. Kakaknya tidak pulang semalaman. Setelah tahu kakaknya menginap di rumah rekan kerjanya, Ruby jadi tenang. Aqua masuk ke kamar dan melihat foto ibunya sambil mengingat momen-momen mereka. Akhirnya Aqua memutuskan untuk melupakan dendamnya dan mulai babak baru dalam hidupnya. Di saat bersamaan, episode terakhir drama Tokyo Blade tayang dan kembali hits melampaui episode-episode sebelumnya. Semua orang bahagia melihat rating yang sangat tinggi, melampaui ekspektasi mereka selama ini. Setelah drama selesai, Arima dan timnya berkumpul di rumah Aqua. Mereka merencanakan perjalanan sekaligus rekaman lagu baru mereka. Arima mengajak serta Aqua untuk ikut bersama mereka. Aqua setuju dan akan mengajak Akane ikut serta. Arima yang awalnya senang berubah masam. Pada hari keberangkatan, Akane telat datang. Meski begitu, Ruby dan yang lain menyambut dengan hangat kecuali Arima. Arima masih kesal karena Aqua mengajaknya. Arima semakin kesal ketika Ruby memanggil Akane sebagai calon kakak iparnya. Arima pergi dengan wajah kesal. Aqua mengikuti dan menenangkannya dengan mengatakan, dalam perjalanan tersebut dirinya akan mengakhiri kontrak kencan mereka. Arima senang dengan penuturan Aqua dan kembali bergabung dengan yang lain. Sesampainya di tempat tujuan, teman mem sekaligus sutradara baru mereka sudah menunggu. Meski lelah perjalanan, sang sutradara tak mau mereka beristirahat dan langsung membawa mereka untuk bekerja. Sementara Aqua mengajak Akane jalan-jalan sembari memberitahu bahwa dia dan Ruby lahir di desa tersebut. Tak sampai di situ, Aqua mengajak Akane ke rumah lamanya dengan mengatakan itu rumah kawan lamanya. Aqua kembali menceritakan kisah teman lamanya yang tak lain adalah dirinya sendiri. Setelah itu, mereka menuju studio tempat Ruby dan timnya rekaman. Arima masih kesal melihat Akane sedangkan Akane mulai menekan egonya dan bersikap baik pada Arima. Arima menerima dan mereka mulai akur. Melihat penampilan mereka, Akane mulai memuji bakat Arima dan sesekali menatap Aqua. Sekilas, Akane menyadari Aqua menyukai Arima. Akane lantas bertanya apakah Arima akan mampu menjadi idol. Tanpa ragu, Aqua mengiyakannya. Akane lantas berkata, jika demikian, Arima harus sangat berhati-hati. Kelak, jika terkena skandal, semuanya akan musnah. Sepertinya Aqua termakan ucapan Akane, karena kini Arima seorang idol. Kelak, dia tak bisa ketahuan memiliki pacar. Jika ketahuan, akan berakhir sama seperti mendiang ibunya. Rekaman selesai. Ruby mengajak Akane jalan-jalan. Meski agak terkejut dengan ajakan Ruby, dia tetap setuju. Di perjalanan itu, Ruby mengaku dia jatuh cinta sama dokter yang usianya jauh lebih tua. Dokter itulah yang memberinya inspirasi untuk jadi idol. Tapi dokter itu tiba-tiba hilang dan dia tidak pernah tahu kemana perginya. Ruby berharap setelah dirinya menjadi terkenal, dokter itu akan melihatnya dan kembali kepadanya. Akane tersentuh dengan cerita Ruby. Ruby lalu mengajak Akane ke rumah sakit tempat dia dilahirkan sekaligus tempat kerja dokter idamannya itu.
Mendengar nama dokter itu disebut, Akane berkata dia mau menelpon dan meninggalkan Ruby bersama sang perawat. Perawat itu mengatakan dokter telah menghilang saat Ruby dilahirkan. Setelah mendengar cerita sang perawat, Ruby serasa tak percaya dan berlari keluar untuk mencari sesuatu. Dia menggali di bawah sebuah pohon dan menemukan kotak yang mereka kubur untuk dibuka setelah Ruby menjadi idol. Akane melihat sesuatu yang aneh dan teringat ucapan Aqua sebelumnya. Dia mengikuti jejak ke bawah gunung dan menemukan sebuah kerangka. Dia ketakutan dan berteriak. Ruby mendengar teriakan itu bergegas ke sana. Betapa terkejutnya Ruby melihat kerangka tersebut. Terlebih setelah dia menyadari kerangka itu adalah dokter idamannya. Ruby terjatuh dan terus menangis hingga polisi datang ke TKP. Ruby ikut ke kantor polisi untuk memberi keterangan, lalu dibiarkan kembali ke rumah. Hari berikutnya Aqua kembali jalan bersama Akane. Kali ini Aqua jujur mengatakan selama ini dia sudah memanfaatkan Akane demi menemukan musuhnya. Akane tampak biasa saja karena ternyata dia sudah lama mengetahuinya. Bahkan dia senang bisa dimanfaatkan oleh Aqua. Namun setelah tahu semua musuh Aqua sudah tiada, Akane mulai bersedih karena merasa Aqua tak lagi bisa memanfaatkannya. Akane menangis dan berkata, mereka akan benar-benar berpisah kali ini. Tiba-tiba Aqua menghampiri Akane dan berkata, sekarang tujuannya adalah melindungi Akane. Di tempat berbeda, Ruby pergi bersama timnya untuk syuting iklan. Sang sutradara sadar, Ruby agak berbeda dari biasanya. Ruby terlihat sedih dan terus bergulat dengan pikirannya. Meski begitu, Ruby mampu menyelesaikan adegannya bersamaan dengan dirinya, yang mulai menyambung titik-titik kejadian yang dia ketahui. Kematian dokter itu bukan kecelakaan, dan sadar ada orang di balik kematian dokter itu sekaligus bocornya rahasia tentang masa lalu ibunya. Ruby berjanji akan menemukan pelakunya dan menghukum mereka semua dengan tangannya sendiri. Di penginapan, Akane terus tersipu malu mengingat kejadian sebelumnya. Arima yang melihatnya merasa hawa-hawa bahagia. Namun ketika Arima bertanya hubungannya dengan Aqua, Akane berkata, hubungan bisnis mereka sudah usai. Akane tidak jujur bahwa Aqua telah mengajaknya pacaran sungguhan. Ruby yang menganggap Akane dekat dengan kakaknya bertanya alasan kakaknya mau berakting. Padahal dia tahu sang kakak sama sekali enggan melakukannya. Akane mengatakan Aqua ingin sukses di dunia akting agar bisa menemukan seseorang. Di bandara, Aqua sama sekali tak menghiraukan Arima dan terus berada di samping Akane. Arima yang melihat itu seketika terdiam. Dia tak bisa mengungkap apa yang dia rasakan, sesak, sedih, cemburu. Hari berikutnya, Ruby mengunjungi makam ibunya dan berjanji akan membalas dendam atas kematian sang ibu dan dokter idamannya. Saat hendak pulang, Ruby berpapasan dengan sosok misterius dengan wajah tersembunyi muncul. Sosok misterius itu tak lain adalah ayah dari anak-anak mendiang Ai. Wikomachi sangat terkesan dengan video MV mereka yang sangat memukau. Aqua yang baru datang diminta melihatnya, tetapi karena ada Arima di sana, Aqua memilih masuk ke kamarnya. Arima menyadari, kini Aqua mulai mengabaikannya setelah berpacaran resmi dengan Akane. Arima beranggapan Aqua menghindarinya demi menjaga perasaan Akane, tapi hal itu malah melukai Arima. Mem menemui Aqua dan meminta agar memperlakukan Arima dengan baik. Mem menyadari, akhir-akhir ini Aqua bersikap tidak dewasa dalam menghadapi masalahnya. Seharusnya Aqua bisa menenangkan Akane tanpa harus menjauhi Arima. Aqua lantas berkata, dia melakukannya demi kebaikan Arima. Dia tak ingin ada skandal yang menimpa Arima di kemudian hari yang bisa membahayakannya. Karena jika itu terjadi, dia tak sanggup. Mem terdiam seakan menyadari Aqua menyukai Arima dan begitulah caranya melindungi Arima. Keesokan harinya, Mem mengupload video musik dan langsung hits. Video itu memperoleh jutaan views dan viral di seluruh media sosial. Berkat itu, Ruby dan timnya jadi terkenal, berubah dari gadis yang bukan siapa-siapa jadi idol yang dicintai. Tapi, meski sudah sukses, Mem merasa grupnya tidak sebahagia sebelumnya. Besoknya, Aqua dan Akane kembali bertemu dan saling bercerita satu sama lain tentang banyak hal. Aqua semakin terbuka dengan Akane, sampai membicarakan tentang pertemuannya dengan saudara tirinya.
Meski merasa aneh dengan cerita Aqua, Akane tak sampai banyak bertanya. Namun sesampainya di rumah, Akane mulai mencari tahu tentang saudara tiri Aqua untuk menggali informasi. Dari penelusuran itu, Akane mengetahui bahwa ayah yang Aqua kira sudah tiada sebenarnya bukanlah ayah yang sebenarnya. Dengan kata lain, ayah Aqua pasti masih hidup. Bukti yang ditemukan Akane sama persis dengan ucapan produser Ai yang tiba-tiba muncul. Aqua tak terima karena dia pikir semuanya sudah selesai. Cerita balas dendamnya telah berakhir dan dia siap untuk memulai babak baru. Nyatanya belum usai. Sekarang semuanya hancur lagi. Aqua menangis terseduh-seduh. Pak produser merasa kasihan dan mencoba menghiburnya dan berjanji akan memburu pembunuh sebenarnya secara pribadi. Karena baginya Ai sudah seperti anak sendiri, sehingga dia akan mengungkap segalanya sementara Aqua masih sangat syok. Pikirannya sangat kacau. Aqua duduk termenung sendiri di tengah hujan, dihantui kenangan-kenangan masa kecilnya yang datang silih berganti tanpa henti, membuat Aqua geram dan mengayunkan tangannya. Saat tersadar, Aqua terkejut melihat Arima sudah terjatuh di hadapannya. Aqua sadar, dia telah mendorong Arima di saat dia panik. Sementara Arima beranggapan Aqua mendorongnya karena Aqua begitu membencinya. Arima kembali bangkit dan memberi payung miliknya pada Aqua. Kemudian dia pergi sambil menangis. Arima tak paham kenapa semuanya terasa begitu hancur. Tiba-tiba, Arima menerima pesan dari kenalannya yang mengajaknya nongkrong malam itu. Tanpa berpikir panjang, Arima memutuskan untuk menerima ajakan tersebut. Berharap itu bisa membantu untuk melupakan apa yang telah terjadi. Pada pertemuan itu, Arima dikenalkan kepada seorang sutradara terkenal. Mereka mulai minum dan sutradara itu menawarkan Arima peran di film terbarunya. Arima setuju dan mereka kembali bertemu untuk membaca naskah. Namun setelah merasa aneh, Arima hendak pergi. Ternyata, pria itu telah menjebaknya. Kejadian itu sudah direncanakan dan apa yang telah terjadi sudah menyebar luas di media online. Sementara itu, Aqua pulang dengan perasaan frustasi yang memuncak. Dia merusak semua yang ada di sekitarnya. Kemudian dia menghubungi Akane. Aqua berkata sejak mengenal Akane, dia seperti orang yang berbeda. Akane selalu memujinya, menemaninya bahkan mengingatkannya saat dirinya salah, sehingga dia tak mau melepas waktu yang telah mereka habiskan bersama. Aqua lantas bertanya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Dia ingin Akane yang memutuskannya. Itu bukan haknya untuk memutuskan. Aqua harus memutuskannya sendiri. Akane mengakhiri pembicaraannya setelah menenangkan Aqua agar tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Saat semuanya berakhir, mungkin mereka bisa berkencan lagi, ujar Akane. Setelah itu, Akane mengambil keputusan berani. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi melindungi Aqua. Akane ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Akan tetapi, seseorang seakan menyandungnya sampai hampir terjatuh. Beruntungnya Aqua muncul di saat yang tepat dan menyelamatkan Akane tepat waktu. Akane terkejut tak menyangka mengapa Aqua bisa menemukannya. Plot twistnya ternyata selama ini Aqua sudah menyimpan alat pelacak pada benda pemberiannya di hari pertama kencan pura-pura mereka. Aqua sengaja mendekati Akane karena kecerdasannya. Dan sekarang atas bantuan Akane dia bisa menemukan ayahnya. Akane sangat syok. Aqua membuntutinya padahal dia bisa meminta secara langsung dan dia akan memberikannya. Meski Aqua sudah berjalan di jalan yang salah, Akane masih menyukainya. Yang Akane sesalkan hanya karena dia belum bisa menyelamatkan Aqua. Besoknya foto-foto Arima bersama Pak Sutradara jadi viral. Rumor mulai menyebar, menuduh Arima tidak bermoral. Arima sangat syok dan menghilang, membuat semua orang panik mencarinya. Aqua merasa bersalah. Dia tahu dirinya lah alasan Arima sakit hati. Aqua ikut mencari dan akhirnya menemukan Arima duduk di taman tempat di mana Aqua mengajaknya main bersama saat membolos. Arima benar-benar hancur. Aqua hendak menegurnya tetapi terdiam setelah mendengar Arima memanggil namanya sambil memohon. Sesaat kemudian Arima meralat ucapannya karena tak ingin menjadi tokoh utama wanita yang tragis hanya karena pria. Arima terus mengoceh tanpa sadar sedari tadi Aqua ada di belakangnya. Sambil mengoceh banyak hal, Arima berbalik dan melihat sosok Aqua berdiri di hadapannya.
Untuk memulihkan nama baik Arima, Aqua mengadakan konferensi pers dan mengungkap identitasnya bersama Ruby sebagai anak dari idol AI. Orang-orang mulai membicarakan mereka, dan berita tentang Arima perlahan meredup. Meski Ruby mau ikut dalam konferensi pers tersebut, nyatanya dia sangat marah karena rahasia yang selama ini berusaha keras mereka jaga diungkap oleh Aqua sendiri. Ternyata sedari awal selain membantu Arima, Aqua sengaja ingin membongkar rahasianya supaya ayahnya sadar mereka masih hidup dan mau mengejar mereka. Dengan begitu, Aqua bisa membalas dendam. Tanpa Aqua sadari, sebenarnya ayahnya selama ini mengetahui mereka memang masih hidup. Season 1 berakhir, stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di season 2.